Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melan Kristina Meha, NIM saya 1116106. Saya mahasiswa Unkriswina, Program Studi Manajemen. Berhubung dengan adanya pandemi COVID saat ini, maka saya mengajak teman-teman untuk belajar manajemen keuangan dari rumah bersama saya. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang dasar-dasar manajemen keuangan. Dasar pemikiran manajemen keuangan terdiri dari 4 garis besar. Yang pertama, manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi perusahaan. Yang kedua, berskala perusahaan besar. Yang ketiga, keterpisahan antara pemilik dan pengelola. Yang keempat, manajer adalah pengelola perusahaan. Apa itu manajemen keuangan? Ilmu manajemen keuangan berkembang dari 2 disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi dan akuntansi. Dapat dikatakan ilmu manajemen keuangan menjadi penghubung antara ilmu ekonomi dan akuntansi. Tujuan manajemen keuangan ialah memakmurkan kekayaan pemegang saham. Dalam manajemen keuangan ada istilah teori agensi. Hal ini terjadi karena adanya konflik antara pemilik dan manajer, atau dapat juga terjadi antara pemilik dan kreditur. Konflik antara pemilik dan manajer terjadi ketika keinginan pemilik dan manajer berbeda. Konflik antara pemilik dan kreditur terjadi ketika perusahaan mengalami kebangkrutan. Apakah perusahaan akan membayar hutang atau membagi dividen? Area manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan pendanaan atau bagaimana perusahaan memperoleh dana. Yang kedua, keputusan investasi atau bagaimana perusahaan mengelola dana. Dan yang ketiga, keputusan dividen, yaitu bagaimana perusahaan membagi dividen. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pasar keuangan dan institusi keuangan. Pasar keuangan digunakan manajer untuk menentukan harga saham dan digunakan pemegang saham untuk menginvestasikan modal. Pasar uang dan pasar modal. Instrumen pasar uang periode waktunya adalah jangka pendek atau lebih kecil dari 270 hari, sedangkan pasar modal periodenya jangka panjang. Produk pasar uang yang utama adalah SBI, SBPU, dan deposito, sedangkan produk pasar modal adalah saham, obligasi, dan reksadana. Proses seluruh transaksi pasar uang ada di bank, sedangkan pasar modal di bursa efek dan perusahaan sekuritas. Pasar uang diotorisasi oleh Bank Indonesia, sedangkan pasar modal oleh Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Pasar modal merupakan suatu pasar sekunder yang menerbitkan surat-surat berharga. Ada 3 bentuk efisiensi pasar modal. Yang pertama, efisiensi bentuk lemah. Yang kedua, efisiensi bentuk setengah kuat. Dan yang ketiga, efisiensi bentuk kuat. Baik teman-teman, sekian materi yang saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.